Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang kondisi kamu dan dia. Kondisi antara kamu dan dia hari ini tanggal 8 Agustus 2023. Jadi ini akan aku buat dua sesi bukan dua sesi ya, tapi dua slot ya. Di sini kamu dan di sini dia ya. Oke, kita mulai. Fokuskan ke dianya siapa. Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua. Jadi kondisi kalian, kamu dan dia saat ini tuh seperti apa? Ya, dan kalau kalian mau sebutkan namanya di dalam hati ya boleh-boleh aja. Bagaimana kondisi kamu dan dia saat ini? Oke. Dari sisi kamu ada Two of Cups. Untuk sisi dia ada Ace of Wands. Sisi kamu ada Seven of Wands. Untuk dia ada Ace of Pentacles. Terlihat nggak? Oh ya, terlihat ya. Dari sisi kamu juga ada Three of Cups reverse. Untuk dia ada Six of Cups reverse. Kemudian Nine of Pentacles reverse untuk kamu. Dan Seven of Pentacles untuk dia. Oke, yes. I think kamu dan dia memang sama-sama masih saling cinta ya. Ya, aku lihat sebenarnya di sini kamu juga masih cinta sama dia, ya. Dan mungkin kamu kemarin-kemarin ya, kalian ini mungkin sering on off ya, dan kamu sering memaafkan dia. Menerima dia lagi dan lagi. Bahkan mungkin nanti kalau dia datang lagi, kamu mungkin akan memaafkan dia lagi. Kenapa aku bilang begitu? Karena di sini karena di sini kamu masih mendapatkan Two of Cups ya. Two of Cups bukan berarti yang pure cinta, bukan karena ada apa-apanya. No, tidak. Tapi Two of Cups adalah kartu percintaan tentang suatu pendewasaan ya. Dari percintaan ini kalian akan diajarkan, kalian akan dibuat untuk menjadi orang yang lebih dewasa dalam memahami tentang percintaan. Kamu di sini karena kamu di sini yang mendapatkan Two of Cups, berarti di sini kamulah yang akan mengajarkan dia tentang percintaan dan kedewasaan. Memahami percintaan secara dewasa. Kamulah sebenarnya di sini. Walaupun mungkin kamu sebenarnya di sini polos orangnya ya, misal kamu polos. Tapi tanpa kamu sadari, kamulah nanti di sini yang akan mengajarkan dia tentang apa sih tentang cinta sejati itu kayak mana. Kamu yang akan mengajarkan dia. Justru karena dari kepolosan kamu itu, dia akan sadar, oh ternyata nggak semua wanita atau pria atau ya, ya kalau misalnya dia di sini pria ya kamu wanita lah ya kayak gitu. Eh Misalnya kamu wanita, nggak semua wanita itu ternyata bisa dirayu dengan uang, dengan barang-barang mewah kayak gitu, dengan iming-iming kekayaan kayak gitu ya. Karena di sini mungkin kamu polos kayak gitu ya. Ternyata wanita tuh cuma butuh komunikasi intens, perhatian dari pasangan, kemudian apa ya? Ya hal-hal sederhana ternyata gitu ya. Jadi nggak semua wanita itu bisa dirayu dengan apa namanya kekayaan kayak gitu ya. Salah satunya ya ceritanya seperti itu. Mungkin ada lagi versi lain. Intinya di sini kamulah, tanpa kamu sadari kamulah di sini yang mengajarkan dia tentang kedewasaan tentang cinta. Ya. Dan di sisi dia juga ada Ace of Wands. Jadi aku lihat di sini dia akan datang lagi ke kamu ya dengan iming-iming, mungkin bukan iming-iming tapi lebih ke benar-benar serius loh, dia datang ke kamu untuk berkomitmen dengan kamu. Bahkan di sini dia akan mengambil langkah gercep gitu ya, gerakan cepat agar kamu nggak bisa nolak dia, agar kamu nggak bisa disambet
nggak disambet lagi, diserobot orang lain. Jadi dia di sini akan menawarkan kamu atau mengambil langkah cepat, mengambil langkah 2 kali lipat seperti itu eh, ke arah kamu. Jadi misalnya gini, kalian nih sekarang hubungannya udah berakhir, tapi nanti ada di suatu momen ketika dia udah siap datang ke kamu dan kamu juga dia lihatnya udah siap membuka hati untuk dia lagi gitu ya. Kamu udah nggak marah lagi sama dia, situasinya udah enak lah kayak gitu untuk dia datang, dia langsung akan menawarkan, yuk kita nikah gitu. Jadi dia nggak akan nawarin lagi PDKT-an kayak gitu ya, saling mengenal gitu, enggak. Dia langsung langsung mengambil 2 langkah lebih cepat kayak gitu. Jadi mungkin kan kalau orang-orang tahapnya tuh kayak PDKT, kemudian pacaran, kemudian tunangan, kemudian baru nikah kayak gitu ya. Mungkin dia nanti langsung ngajak, yuk kita tunangan, yuk kita langsung nikah kayak gitu. Jadi dia langsung langsung sigap mengambil suatu ikatan biar kamu itu nggak lolos lagi dari dia kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia udah mulai ketar-ketir, makanya dia ngambil gerak cepat ya. Bahkan di sini dia udah siap untuk membeli rumah ya untuk kalian berdua nantinya menjalin suatu komitmen, atau mungkin di sini sekarang dia saat dia belum datang ke kamu ya dia udah mulai nyicil beli rumah eh atau apalah ya, intinya keperluan nantinya ke depan eh suatu komitmen dengan kamu gitu, dia udah akan mempersiapkannya mulai dari sekarang. Karena pembacaan ini aku rasa dari kemarin-kemarin ceritanya mirip ya. Jadi mungkin gak cuma hari ini, mungkin ini udah mulai proses kayak gitu. Intinya dia udah siap. Nanti tapi ya, entah kapan itu karena aku belum selesai baca kartunya. Jadi intinya dia akan segera datang ke kamu dan ya eh karena is of one ya, dia udah mantap tuh. Cuman waktu tepatnya ya karena ini tarot ya, tidak ada energi setiap orang akan sama. Setiap orang energinya beda-beda, jadi aku yakin bahwa kedatangan dia juga akan beda-beda waktunya ya. Jadi sabar aja, tunggu aja. Oke, dari sisi kamu, oh ada Seven of One. Oke, aku lihat dari pihak kamunya nih ya, nanti akan ada pertentangan. Entah keluarga kamu yang tidak menerima dia, atau ya hubungan kamu dengan dia ini akan ditentang oleh keluargamu, atau ternyata ketika dia datang mau ngelamar kamu atau ngelamar kamu, ternyata kamu ada pelamar lain. Ya, jadi nanti ada seseorang yang datang ke kamu untuk ngelamar kamu juga. Wow, it's so perfect banget hidup kamu. Kamu diperebutkan, Ce. Ya, intinya seperti itu. Ada pihak lain yang akan mempersulit hubungan kalian. Ya, mempersulit perjuangan dia ke arah kamu ya. Jadi entah itu nanti dari pihak keluarga kamu yang nggak setuju, ataupun nanti akan ada seseorang juga ternyata ingin melamar kamu. Oke, kamu akan dibuat bimbang di sini. Silahkan menikmati ya. Intinya seperti itu. Mungkin satu pihak aja, mungkin keluarga kamu nanti yang nggak terima dia gitu ya, atau mungkin ternyata pas dia datang ada pelamar lain, atau mungkin bisa jadi dua-duanya, keluarga kamu nggak suka sama dia juga dan ternyata ada pihak lain yang mau lamar kamu. Banyak versi ya. Intinya dari pihak eksternal akan ada ujian untuk dia untuk bisa memperjuangkan kamu. Wow, keren. Oke, dari sisi dia ada Ace of Pentacles. Kenapa dia yakin datang lagi ke kamu untuk menjadikan kamu pasangannya? Bahkan dia di sini gercep ya, ngambil langkah cepat untuk bisa mengikat kamu ya, agar kamu nggak lepas lagi dari dia. Karena di sini dia melihat bahwa dia melihat kamu itu punya kestabilan ya, kestabilan terutama di bidang finansial kayak gitu ya. Mungkin kamu ini memang orang yang mandiri secara ekonomi ya, kamu punya pekerjaan, kamu bisa menghasilkan uang sendiri, bahkan kamu di sini bisa mengatur keuangan kamu sendiri gitu ya. Intinya kamu dilihatnya itu orang yang cukup mandiri secara finansial, bahkan kamu bisa mengatur dirimu sendiri gitu ya. Makanya dia di sini yakin, lebih yakin lagi
untuk menjadikan kamu sebagai pasangannya gitu ya. Kamu itu nggak bergantung gitu sama dia. Mungkin pasangan-pasangan dia sebelumnya itu ternyata datang ke dia ya cuman untuk morotin harta dia kayak gitu, atau uh, cuman mau apa hmm, pindah tanggung jawab kayak gitu ya. Karena dia di sini cowok mungkin ya, karena ya aku anggap dia cowok kamu cewek. Nganggap kamu cowok, dia cowok, jadi pasangan dia datang itu cuman biar dia bisa dinafkahi kayak gitu ya. Dan dia di sini ngeliat kamu itu beda dengan pasangan dia yang kemarin-kemarin gitu ya. Kamu itu ternyata mandiri loh. Oh, kamu bekerja, kamu punya penghasilan, kamu punya tabungan, kamu nggak meminta sepeser pun dari dia saat kalian memiliki hubungan. Em, apa ya? Kamu tuh mandiri gitu ya. Dia melihat kamu itu beda dengan orang-orang. Kamu tuh pokoknya kelihatan semua bisa dilakukan sendiri. Itulah yang membuat kamu bervalue di mata dia. Itulah yang membuat dia itu yakin banget kamu lah yang pantas untuk dia miliki. Kayak gitu ya. Ace of Cup. Dan nantinya ketika ini nih, pemikiran dia nih ya sekarang tuh. Kalau misalkan nantinya kamu sama dia itu bener-bener udah jadi pasangan suami istri kayak gitu ya, dia beranggapan bahwa pasti nanti kehidupan aku sama kamu itu bakalan stabil, entah itu secara ekonomi karena kamu juga di sini kan orang yang nggak bergantung gitu ya secara ekonomi. Mungkin dia juga memang pengen punya istri atau pasangan yang sama-sama kerja kayak gitu ya. Jadi nggak cuma mengandalkan seseorang aja, dari penghasilan seseorang aja, dari hubungan mereka kayak gitu. Jadi dia mikir, oh nanti secara ekonomi paling nggak ya stabil kayak gitu ya. Kamu punya penghasilan, dia punya penghasilan. Terus itu juga dilihatnya kamu kalau kemana-mana tuh mandiri, bisa bisa pergi sendiri gitu ya tanpa harus ada orang yang mendampingi gitu. Oh nanti kalau ini aku sibuk mungkin kamu nggak akan ngerengek-ngerengek untuk ditemani pergi ke A B C D gitu ya. Jadi dia bisa tenang kayak gitu mungkin ya dia berpikirnya. Jadi kamu itu beda dengan orang-orang yang selama ini uh, pernah berhubungan dengan dia kayak gitu. Dan aku lihat di sini dari sisi kamu ada Three of Cups ya. Jadi oke, ketika dia datang memang dikonfirmasi ternyata memang akan nanti adanya pihak ketiga yang datang untuk mengacaukan hubungan kamu dengan dia. Jadi hubungan kamu dengan dia awalnya akan bergairah ya, dia datang itu kamu dan dia itu akan bergairah, senang banget, bahagia banget ya. Kamu bahkan punya pemikiran gini, wow kayaknya beneran deh nih dia serius sama aku, bahkan mungkin kayaknya dia takdir aku, jodoh aku yang akan menjadi pasangan aku ke depannya. Tapi nyatanya ketika dia datang, kamu udah bahagia banget, tek ada seseorang yang datang ya untuk mengacaukannya. Entah itu dari pihak keluarga ataupun orang ketiga ya, orang ketiga dari kalian. Entah orang yang mau melamar kamu ini akan datang untuk menghancurkan hubungan kalian ya, atau ya datang untuk melamar kamu kayak gitu, atau mungkin dari pihak dia eh, ternyata orang ketiga dari dia, entah siapapun ya, dari dia yang akan menghancurkan hubungan ini kayak gitu ya. eh Intinya nanti di antara kalian ada seseorang yang bersikap sopan ya, bersikap kayak nggak akan menusuk kalian dari belakang, justru malah mungkin orang terdekat kalian, tapi ini kayaknya lawan jenis ya, lawan jenis dari kalian. Jadi kalau mungkin kamu perempuan, nah orang yang akan sopan sama kalian itu mungkin laki-laki ya, yang akan datang ke kalian sopan banget, kelihatan itu kayak friendly banget gitu, tapi nyatanya dialah yang ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Dan dari sisi dia pun begitu. Mungkin mantan dia datang lagi, atau mungkin teman dekat dia atau teman sekantor dia yang kelihatan itu friendly banget gitu, kayaknya nggak bakalan merusak hubungan kalian, kayak nggak ada hubungan apa-apa gitu dengan dia ini, tapi nyatanya ternyata dialah yang ingin menghancurkan hubungan kalian agar kalian berpisah, dan dia bisa masuk ke eh, masuk ke
hidup dia gitu ya. Jadi ada seseorang dari luar sok friendly sama kalian, ternyata niatnya adalah untuk memisahkan kalian. Terus kemudian ketika kalian nanti benar-benar bisa dia pisahkan, dia datang untuk masuk ke hubungan ini, ke dia ya. Ya, ke pasangan kalian ini seperti itu. Ke orang yang kalian fokuskan sekarang, sorry maksudnya. Karena sekarang entah kalian kayaknya ceritanya belum jadi pasangan lagi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi hati-hati karena di sini ada two of cups, bisa ini jadi dari sisi kamu ataupun ini nanti dari sisi dia, orang ketiga yang akan menghancurkan hubungan kalian. Intinya hati-hati dengan orang yang sok friendly sama kalian atau mungkin memang friendly sama kalian. Ya, atau memang ternyata teman dekat kalian atau teman sekantor dia atau teman dekat dia yang beda jenis, lawan jenis ya, orangnya lawan jenis ya, karena dia ada niat tertentu, niat terselubung ingin memiliki kalian atau ingin memiliki dia ya. Dari sisi dia ada Six of Cups tapi reverse. Yes, dia belum bisa move on dari kamu sampai hari ini. Bahkan walaupun kamu lihat di sini dia ada pasangan lain, ya cuman sekedar biar dia nggak sendirian, biar dia nggak kesepian, biar dia nggak diolok-olok temennya kalau dia nggak laku, biar dia nggak dipandang rendah oleh teman-temannya bahwa dia nggak punya pasangan, seperti itu. Ya cuman untuk ngisi waktu luang biar nanti dia ada temen kalau sekedar ngopi atau makan siang bersama di kantor or ya apapun lah, kalau hari Minggu biar dia nggak sendirian kayak gitu ya, bisa hangout biar kelihatan dia tuh nggak jomblo kayak gitu ya. Jadi intinya mau bagaimanapun dia masih hidup dalam masa lalu. Masa lalunya siapa? Yaitu kamu. Ya, jadi dia masih hidup dalam masa lalu dia, masih hidup dalam bayang-bayang mantan. Bukan karena kamu mengirim black magic ya, nyantet dia, everything apapun itu namanya, gua nggak tahu. Eh, bukan berarti kamu guna-guna dia, no, nggak. Tapi ya karena memang dari hatinya, memang Tuhan yang menginginkan dia untuk nggak bisa lepas dari masa lalu, nggak bisa lepas dari mantan ya gitu. Bukan kamu ya, bukan kamu yang mengada-ada atau mengirim apa guna-guna sama dia, no. Aku lihat nggak ada itu ya, nggak ada. Justru di sini kamu yang tersakiti cuy, kamu yang tersakiti di sini. Jadi aduh nggak ada guna deh untuk ngirim-ngirim yang begitu ke dia. Tapi memang Tuhan yang menginginkan dia nggak lepas dari masa lalu dia, dari mantan. Jadi aku lihat di sini dia belum bisa move on dari kamu bahkan sampai hari ini. Walaupun kamu lihat dia ada punya pasangan, uh, nggak secinta itu dia sama dibanding ke kamu kayak gitu ya. Jadi ini aku bisa memberimu selamat atau bagaimana? Ya, intinya kamu mungkin bisa merasa lega ya, ternyata dia belum bisa move on dari kamu. Oke, dari sisi kamu di sini ada Nine of Pentacles ya, hati-hati ya. Karena aku rasa di sini entah dia memang pure cinta sama kamu ataupun ya dia ingin memanfaatkan kamu karena kamu dilihatnya atau dipandangnya sebagai pasangan yang kaya raya, pasangan yang mandiri, pasangan yang secara ekonomi udah oke gitu ya, hati-hati karena di sini reverse ya. Nine of Pentacles-nya reverse, jadi hati-hati. Orang ini ya ingin ke kamu. Oke, kalau misalkan dia masih cinta sama kamu tapi dia punya niat lain ternyata ya. Karena aku bilang dia di Ace of Pentacles tadi bahwa dia melihat kamu itu orang yang bervalue tinggi. Secara ekonomi kamu mapan. Jadi hati-hati, itulah yang ingin dia incar dari kamu. Dia ingin punya pasangan seperti kamu karena kamu dilihat dia di sini mapan. Mungkin ya bisa jadi karena ini Nine of Pentacles ada suatu kecenderungan dari dia, entah dia ini banyak hutang, entah dia ini memang punya kehidupan yang bermewah-mewahan, entah dia ini punya kecanduan tentang sesuatu yang perlu dia pamerkan atau yang perlu dia uh, nikmati sepanjang hidup dia gitu. Intinya ya itu bermewah-mewahan ya, gengsi ya, gengsi gitu, pengennya dilihat wah gitu. Hati-hati karena itu ya. Dan aku lihat di sini dia itu uh,
dia itu orang yang penuntut ya, penuntut. Jadi dia pengen punya pasangan yang nantinya ketika kalian udah jadi pasangan atau berkomitmen, dia nggak berusaha keras gitu loh untuk kerja, untuk menghidupi kehidupan kalian berdua, untuk memenuhi kehidupan kalian berdua. Makanya di sini dia menginginkan pasangan yang sama-sama kerja, kayak gitu ya. Oke, tapi kalau kamu memang rela, suka hati ya, mau menerima dia dengan niatan yang seperti itu, ya silahkan. Aku tidak memaksa gitu ya. Dan eh memang itu niat di dalam hati dia gitu ya. Entah itu di samping dia memang cinta juga sama kamu, entah itu memang eh, dia ya karena melihat value kamu tinggi gitu ya. Jadi dia bergairah sama kamunya karena kamu itu mandiri, bervalue. Nah, lebih baik kenali aja dulu orang ini. Jangan terburu-buru ya. Karena kita nggak tahu ya, dia ini bener-bener cinta pure sama kamu atau enggak. Karena di situ ada Ace of Pentacles, dari sisi kamu juga ada Nine of Pentacles. Kamu disuruh hati-hati untuk menjalin suatu hubungan atau pertemanan di sini. Ya, karena ini ceritanya tentang kamu dan dia, jadi ruang lingkupnya aku perkecil jadi dengan dia. Ya, dengan orang yang kamu fokuskan ini. Ya, hati-hati dengan dia. Ternyata niat dia adalah untuk memperingan masalah materi dia nantinya, eh, biar dia nggak berat gitu loh mencari nafkah untuk kalian berdua, kayak gitu ya. eh aku nggak tahu niat kalian nanti menikah itu seperti apa, karena niat seseorang, setiap orang kan beda-beda ya niat nikahnya itu seperti apa. Jadi sesuaikan aja. Dan satu lagi, harus sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau hati kalian eh, setipis tisu kesabarannya, ya lebih baik cobalah untuk mungkin sama pelamar yang lain gitu ya. Mungkin, tapi kalau hmm, dikiranya kesabaran kalian bisa setebal baja, setebal titanium atau setebal apalah batu, apalah terserah, pokoknya intinya kuat gitu ya. Ya silakan gitu ya, karena kamu di sini bervalue, kamu nggak bergantung sama dia kayak gitu. Tapi ya kalau bisa jangan menyakiti diri sendiri lah, intinya jangan membebani diri sendiri. Beban hidup sendiri aja itu udah berat, nggak usah nambah-nambah beban orang lain kayak gitu ya, nambahin beban dari orang lain lagi, aduh. eh Intinya seperti itu ya. Aku udah kasih saran nih, karena yang keluar Nine of Pentacles nih ya, itulah saran dari Nine of Pentacles. Orang ini datang memang karena ada niatan untuk eh, membantu perekonomian dia, kayak gitu ya. Karena orang ini tuh kelihatannya nggak bisa hidup sederhana. Dia pengennya itu kelihatan mewah, kelihatannya wah ya. Ya mungkin dia ini banyak hutang, jadi kamu nanti bisa-bisa kamu nih bayarin hutang dia, cuy. Hati-hati ya. Kamu bisa-bisa disuruh bayarin utang dia, padahal dia yang hidup bermewah-mewah. Selama ini kamu hidup yang sederhana, hidup yang biasa-biasa aja. eh, tapi nanti pas nikah sama dia, kamu yang nanggung apa hutang dia, kan namanya menyusahkan diri sendiri kan, kayak gitu ya. Tapi aku tidak memaksa, keputusan ada di kamu ya. Oke, dari sisi dia di kartu terakhir ada Seven of Pentacles. Oke, kartu Seven of Pentacles itu berarti dia akan datang lagi ke kamu untuk memperjuangkan kamu dengan eh, segala cara. Dengan berbagai macam cara dia akan datang lagi ke kamu. Bahkan di sini kalau misalkan kalian itu nanti dia datang gitu ya, terus kalian itu, dia kan mau ngambil langkah cepet nih, gercep, mungkin nanti mau langsung nikah gitu. Terus dia misalkan belum belum cukup nih dananya, modalnya untuk nikah gitu. Dia akan bilang nih, oh aku akan segera dapetin dana itu. Tapi hati-hati ya, karena di sini ada Nine of Pentacles. Siapa tahu dia gercep cari dana nikah,
tapi ternyata hutangnya belum dibayar. Hati-hati. Entah kenapa aku berpikiran seperti itu, karena di sini ada Nine of Pentacles ya. Dia gercep pengen nikah sama kamu ya, gercep dia nyari modal nikah, tapi ternyata hutang dia belum dia bayar. Jadi, sebaiknya tidak cepat-cepat kalian untuk menerima dia. Kalian detailkan dulu ya analisa kamu terhadap dia, pantau dulu. Hutang dia tinggal berapa? Aset dia sekarang apa aja? Apa namanya? Tanggung jawab dia terhadap keluarga siapa aja nih? Siapa aja nih yang dia jadi yang dia tanggung? Ibu kah? Adik-adik kah? Kakak-kakaknya juga kah? Gitu. Kita kan nggak tahu ya. Jadi lebih baik kamu teliti dulu ya sebelum benar-benar dia datang ke kamu terus menawarkan cinta ke kamu. Karena aku lihat di sini dia akan memperjuangkan gimana pun caranya agar dia diterima oleh kamu. Ya, bahkan dia di sini kan ngambil langkah gercep nih, ya. Bahkan 2 langkah lebih cepat biar kamu nggak diserobot orang kayak gitu ya. Kalau misalkan pelamar lain dari kamu itu datang cuman sekedar ngomong lamar, tapi dia bahkan di sini langsung gercep gitu. Ayo kita langsung nikah kayak gitu. Kan lebih diiming-imingi cepat segera kita nikah daripada kamu aku lamar kayak gitu kan. Jadi kamu jangan terbawa nafsu ya. Telitiin dulu kenali dulu dianya. Kamu harus jelas dulu siapa tanggungan dia, apa yang dia tanggung, tanggungan hutang dia seberapa, apakah sudah lunas atau belum, aset dia, apakah itu benar-benar aset dia udah lunas atau masih nunggak juga atau masih nyicil, kita tidak ada yang tahu, teliti itu. Kamu secara keuangan harus belak-belakan, harus benar-benar terbuka dengan dia ya, terutama kalau misalkan dia di sini laki-laki. Ya, jangan sampai kamu perempuan nanggung laki-laki ya. Aku sarankan itu. Ya, hati-hati, oke? Okay? Tapi aku tidak memaksakan segala sesuatunya. Aku cuma memberikan wanti-wanti untuk kalian ya, wanti-wanti. Jadi sebaiknya kalian di sini harus lebih teliti nantinya kalau misalkan dia benar-benar datang ke kamu. Karena aku lihat di sini nanti kamu akan bucin. Karena kenapa aku bilang gitu? Di kartu pertama punya kamu ini keluarnya langsung Two of Cups ya. Jadi aku rasa nanti kamu akan bucin. Jadi hati-hati, oke? Okay? Belajarlah untuk rasional, belajarlah untuk berlogika. Karena perempuan itu memang ditakdirkan untuk memakai logika dan perasaan, tapi lebih ke perasaan. Jadi coba asah lagi logikamu, walaupun cinta tapi tetap main logika ya. Oke, aku rasa cukup pembacaannya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Asal ceritanya itu ya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.